Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas latihan soal menghitung waris. Di sini ada contoh kasus seseorang, tepatnya suami, wafat. Ahli warisnya istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Saya ulangi, ada istri, ada anak laki-laki, dan ada anak perempuan. Nah, langkah pertama kita untuk menghitung waris, kita lihat di tabel waris bagian ya masing-masing ahli waris. Kita cek bagaimana di tabel ahli waris istri berapa bagiannya. Ya, kalau kita lihat istri itu ada dua kemungkinan, 1/4 dan 1/8. 1/4 jika tidak ada keturunan, jadi yang meninggal tidak punya cucu, tidak punya anak ya, maka bagian istri 1/4. Sementara jika yang wafat atau yang meninggal punya keturunan, baik anak atau cucu, maka bagian istri 1/8. Lalu kita isi di tabel bagian istri, karena di dalam soal latihan ini istri bersama keturunan, maka bagiannya 1/8. Ya, jadi bagian istri kita tulis di sini 1/8. Lalu kemudian kita cek ya di dalam tabel waris berapa bagian anak laki-laki dan berapa bagian anak perempuan. Kalau kita lihat di tabel, tampak di sini bagian anak perempuan itu ada 3 kemungkinan. Pertama, bagiannya setengah jika dia berjumlah 1 orang anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Lalu yang kedua, 2/3 kalau dia berjumlah 2 orang anak perempuan dan dengan catatan tidak ada ahli waris anak laki-laki. Lalu dia menerima bagian sisa atau asabah bil ghair kalau ya dia menerima waris bersama dengan anak laki-laki. Nah, kita lihat di dalam soal yang kita bahas ini, ternyata anak perempuan mewarisi bersama anak laki-laki, maka dengan demikian bagian anak perempuan adalah asabah bil ghair. Ya, sementara bagian anak laki-laki ya dia bukan ahli waris ashabul furud. Tapi jika kita lihat di tabel ini, anak laki-laki adalah ahli waris asabah binafsihi. Nah, dengan demikian kita tulis di tabel ini bagian anak laki-laki adalah asabah binafsihi, kemudian bagian anak perempuan asabah bil ghair karena menerima waris ya dengan anak laki-laki. Dari penyebut 1/8 ya berdasarkan bagian istri ini, maka asal masalahnya adalah 8. Dari asal masalah 8, bagian istri 1/8 dikali asal masalah 8 hasilnya 1 bagian. Lalu bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan, mereka berdua menerima sisa karena 1 bagian sudah diterima oleh istri, sisanya adalah 7 bagian, sehingga totalnya 8 bagian. Dalam contoh soal ini, porsi bagian para ahli waris totalnya 8, sama dengan jumlah asal masalahnya, sehingga dalam kasus ini kita bisa langsung menghitung atau membagi waris, karena ini menandakan bahwa bagian harta untuk ahli waris akan cukup, sehingga kita
tinggal menghitung hasil akhirnya. Hasil akhirnya untuk anak laki-laki dari porsi bagian 1 per asal masalahnya 8, maka 1/8 kali hartanya 8 juta, maka hasil untuk istri 1 juta. Sementara untuk anak laki-laki dan anak perempuan, karena porsi bagiannya 7 untuk mereka berdua, 7 per asal masalahnya 8, 7/8 kali hartanya 8 juta, maka hasil akhirnya 7 juta untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Nah, selanjutnya untuk anak laki-laki dan anak perempuan ini kita masih harus membagi di antara keduanya. Nah, berlaku prinsip 2:1, di mana bagi anak laki-laki dapat 2 bagian, jadi satu orang anak laki-laki nilainya 2 bagian ya menurut ilmu faraid. Kemudian bagian anak perempuan, satu anak perempuan nilainya 1, total bagiannya 3. Nah, karena itu hasil akhirnya anak laki-laki mendapat 2 bagian per 3 sebagai asal masalahnya, dikali jumlah sisa harta tadi 7 juta, maka hasil akhirnya untuk anak laki-laki 4.670.000, sedangkan anak perempuan 1/3 dari 7 juta, sehingga hasil akhirnya 2.330.000. Nah, kalau kita bandingkan bagian akhir ya, untuk anak laki-laki dan anak perempuan ini 1/2. Nah, dengan kata lain, bagian anak laki-laki 2 kali lebih banyak ya dibanding bagian anak perempuan. Demikian cara mengerjakan soal latihan untuk contoh soal nomor 1 ini.